Semua sehat kan ya? Semoga teman-teman masih tetap bersemangat ikut sekolah minggu online. Teman-teman, kalian semua sudah siap mulai sekolah minggu? Tunggu dulu. Ingat ya, kita mau ibadah duduk yang tenang, memuji Tuhan dengan semangat. Oke, Meme, ayo kita nyanyi. Ayo. Sebelum lanjut sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Kalau berdoa, matanya jangan melek. Terus jangan usil ke kakak atau adiknya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tolong Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kamu ingat Tuhan Yesus, apa yang kamu ingat? Tuhan Yesus lahir di kandang. Apalagi? Tuhan Yesus disalib. Apalagi? Tuhan Yesus baik. Cuma itu? Banyak pokoknya. Teman-teman, apa yang kalian ingat kalau kalian ingat Tuhan Yesus? Coba ingat-ingat apa? Koko sendiri kalau ingat Tuhan Yesus ingat apanya? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Terus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Terus bikin orang buta dapat melihat lagi. Apa lagi? Tuhan Yesus kasih makan banyak orang. Yang lainnya? Banyak, yang lainnya. Tuhan Yesus baik banget ya. Iya, Tuhan Yesus itu sungguh baik dan selalu mengasihi kita. Nah, teman-teman, ingat selalu ya kebaikan Tuhan kepada kita. Coba nanti kalian ingat-ingat selama ini apa yang kalian rasakan dari kebaikan Tuhan itu. Oke? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
langsung. Yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. 耶稣爱我，我知道，因有圣所告诉我，凡小孩子就牧养，我虽然弱就刚强。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣所告诉我。Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Koko, kita harus bersyukur karena Tuhan sayang kepada kita. Kita juga harus bersyukur loh hidup di Indonesia. Bersyukur karena hidup di Indonesia. Kenapa? Karena negara kita Indonesia itu luas sekali, kaya dan subur. Lautnya luas, hutannya juga luas, banyak gunung dan binatangnya macam-macam. Ah, iya bener ya. Kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Bulan Agustus yang lalu, Indonesia berulang tahun yang ke-75 tahun. Wah, sudah tua ya negara kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunung berhijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya mencerah. Kicau burung tak henti, mengagum bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Teman-teman, kita siapkan hati untuk bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan.
subur berbuah lebat. Yesus salam padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Lipatkan tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, tolong hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar. Tuhan, ampuni akan segala kesalahan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita saksikan tayangan berikut ini. Siapa di antara kamu yang sering menyisakan makanan? Kalau sering melakukannya, kebiasaan jelekmu ini harus dihilangkan loh. Di luar sana banyak anak yang meninggal akibat kelaparan. Adik-adik, cerita hari ini ada kaitannya dengan kelaparan. Wah, di mana Bu? Ayo kita dengarkan ceritanya. Adik-adik masih ingat dengan Yusuf yang dibuang ke dalam sumur? Iya, Yusuf sekarang telah menjadi penguasa di Mesir. Yusuf menjadi wakil raja Firaun. 7 tahun masa kelimpahan gandum, Yusuf menyuruh orang-orang Mesir untuk mengumpulkan gandum-gandum. Gandum-gandum itu disimpan di dalam lumbung-lumbung, sehingga ada persediaan makanan. Adik-adik, mulailah datang 7 tahun kelaparan yang hebat di tanah Mesir, tanah Kanaan, dan sekitarnya. Mereka letih lesu karena kelaparan dan mereka tidak ada makanan sama sekali. Rakyat berteriak minta roti kepada Firaun. Firaun menyuruh Yusuf untuk mengatasinya. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang-orang Mesir. Setelah habis uang di tanah Mesir dan tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah kami makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang pada kami." Lalu jawab Yusuf kepadanya, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberikan makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya, lembu, sapi, keledai, kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepada Yusuf. "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku. Uang kami habis, ternak kami juga habis, tidak ada lagi apa-apa pada kami. Kami hanya mempunyai tanah dan diri kami. Biarlah kami memberikan tanah kami dan kami mau bekerja untuk tuanku," kata mereka. Maka Yusuf memberikan tanaman gandum untuk mereka menanam, sehingga mereka ada persediaan makanan selama 7 tahun masa kelaparan itu. Adik-adik, Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan.
Apa hikmat itu? Adik-adik, wah hebat sekali ya Yusuf ya. Dia penuh hikmat. Pada masa 7 tahun kelaparan di Mesir, banyak orang yang membeli gandum. Gandum-gandum itu disimpan oleh Yusuf selama 7 tahun kelimpahan. Adik-adik, setelah mereka membeli gandum-gandum itu, mereka kehabisan uang. Apalagi ya? Nah, Yusuf memberikan saran kepada mereka untuk menjual ternak-ternak mereka. Akhirnya ternak-ternak mereka, kambing, domba, keledai, mereka bawa semua untuk ditukar dengan gandum. Setelah uang habis, tanah habis, apalagi ya adik? Orang-orang Mesir itu kelaparan masih, karena panjangnya waktu itu. 7 tahun adik-adik kelaparan itu berlangsung. Kemudian mereka datang kepada Yusuf. Mereka memberikan diri mereka untuk bekerja kepada Yusuf. Dan tanah-tanah mereka juga mereka berikan kepada Yusuf. Yusuf memberikan kepada mereka benih-benih tanaman gandum. Sehingga mereka boleh menanam gandum-gandum itu. Dan boleh mencukupi kebutuhan mereka. Adik-adik, Yusuf itu penuh hikmat. Dari mana ya hikmat itu ya? Ayo adik-adik tahu nggak hikmat itu apa? Hikmat adalah kebijaksanaan, kecerdasan, kepandaian dari Tuhan. Yusuf bisa berpikir untuk mengatasi dan memelihara bangsa Mesir di dalam masa kelaparan itu. Apakah Yusuf itu karena kehebatan Yusuf? Tidak. Itu karena hikmat dari Tuhan. Tuhan memberikan kepandaian kepada Yusuf sehingga Yusuf bisa menolong bangsa Mesir untuk melewati masa kelaparan itu. Adik-adik, kalau adik-adik menghadapi masalah di dalam pelajaran, misalnya adik-adik nggak bisa matematika, adik-adik datang kepada Tuhan, adik-adik berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya hikmat supaya saya pandai di dalam matematika. Tapi tidak berdoa saja ya adik-adik, adik-adik harus latihan, harus belajar juga. Tuhan mau kita berusaha. Dan kalau misalnya adik-adik melihat papa mama menghadapi masalah di dalam pekerjaan, adik-adik datang dalam doa kepada Tuhan. Adik-adik mohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat kepada papa mama sehingga pekerjaan-pekerjaannya bisa lancar. Adik-adik tetap semangat ya. Selalu berdoa minta hikmat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada orang yang meminta kepadanya. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami seperti Yusuf yang selalu minta hikmat kepada-Mu Tuhan, agar di dalam setiap masalah, di dalam kesulitan yang kami hadapi, kami selalu berdoa kepada-Mu, meminta hikmat kepada-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami juga selalu rajin Tuhan untuk membaca firman-Mu, mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup ini. Tuhan tolong berkati juga papa mama dari adik-adik kami Tuhan, biar Tuhan lancarkan pekerjaan mereka. Pimpinlah kami Tuhan di minggu yang baru, diberikan kami kesehatan yang baik, tuntunan perlindungan, dan juga di dalam masa belajar kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 6. Dari Amsal 2 ayat 6. Bunyinya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi adik-adik, Amsal 2 ayat 6. Bunyinya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Adik-adik,
bisa menghafal sendiri ya. Sekarang adik-adik kita mau persembahan dan aktivitas. Teman-teman, sekarang waktunya memberi persembahan untuk Tuhan. Koko masih ingat caranya nggak? Ingat, teman-teman, uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu kalian simpan dulu di rumah. Terus bagaimana lagi? Nanti kalau kita sudah bisa bersekolah minggu lagi di gereja, kita bawa amplop persembahan yang sudah dikumpulkan tadi. Oke. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan selalu mengasihi kami dan memberkati kami melalui orang tua kami yang bekerja, sehingga kami boleh mendapatkan apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan persembahan kami. Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu bersyukur akan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, aktivitas hari ini untuk yang batita ada gambar siapa ini? Iya, gambar Yusuf. Dia sebagai wakil raja di Mesir. Adik-adik bisa mewarnai gambar Yusuf ini, ya. Warnanya yang bagus, ya adik-adik. Nah, untuk TKA dan TKB ada gambar Yusuf sedang memberikan gandum. Adik-adik menghubungkan titik-titik ini supaya gambar Yusufnya lebih tersambung ya adik-adik. Nah, setelah disambung titik-titiknya, kalian bisa mewarnai dengan warna yang kalian suka ya. Untuk yang kelas 1, 2, dan 3 ada gambar apa ini? Gandum. Iya, berkas gandum ini kalian potong, ikutin titik-titik yang ada. Setelah itu di baliknya kalian tulis doa permohonan kalian. Misalnya ada yang sakit, kalian tulis doa permohonan. Tuhan beri kesembuhan atau minta hikmat, kepandaian. Kalian bisa tulis di situ. Dan juga diwarnai ya adik-adik. Ya, adik-adik kerjakan dengan baik ya aktivitas ini. Teman-teman, tadi sudah mendengar cerita tentang Yusuf kan ya? Yusuf kenapa ya? Ayo, masih ingat gak? Mimi bantu ya. Yusuf yang diberi hikmat atau kepintaran oleh Tuhan, sehingga Yusuf bisa menolong bangsa Mesir yang sedang mengalami kelaparan. Yusuf meminta pertolongan kepada Tuhan ya, Mei? Iya, Yusuf meminta kepada Tuhan untuk diberi hikmat atau kepintaran. Yusuf selalu berdoa kepada Tuhan kalau mau melakukan sesuatu atau menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Oh, kalau begitu teman-teman, kita juga harus mencontoh Yusuf ya. Selalu berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta pimpinan Tuhan. Lalu kita juga bisa menolong orang lain yang memerlukan pertolongan.
Dan kita harus selalu dekat kepada Tuhan ya Koko dan teman-teman semua, serta berjalan bersama Yesus setiap hari. Sekolah minggu kita sudah selesai. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah sekolah minggu dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong Tuhan agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, minggu depan sekolah minggu lagi ya. Sehat-sehat semua ya teman-teman.